Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya atau saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar software OS dari vendor Mikrofit yang dinamakan Router OS. Jadi, yang perlu kita ketahui bahwasanya Mikrofit itu ada yang disebut Routerboard dan Router OS. Nah, Routerboard itu lebih mengarah ke perangkat dan Router OS itu lebih mengarah ke software OS. Nah, router OS ini berbentuk OS sama seperti Linux ataupun Windows, dapat diinstal di PC, server, flash ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar penelan operasi sistem yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa router OS itu diinstal di PC? Nah, kalau misalnya kita install di PC, maka kita bisa custom teman-teman. Misalnya dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, tarifnya apa. Nah, kalau kena masalah atau problem seperti bisa kena petir yang rusaknya dan card. Nah, maka yang perlu diganti hanya lentarnya saja, tak perlu diganti semuanya. Nah, kalau misalnya motherboard, kalau tidak kena masalah yang sama seperti masalahnya kena petir, maka yang diganti semuanya. Kalau dalam beberapa fitur tertentu itu masih bagus karena kita install router OS itu pada PC ataupun server teman-teman. Jadi produk Microsoft atau di produk Microsoft router OS itu diantaranya Microsoft itu X86 bit. Jadi misalnya kalau kita searching di browser ataupun dimanapun, Microsoft X86 bit itu banyak jenisnya. Ada yang Aneto, ada juga yang Binara dan lain sebagainya yang terkait dengan router OS. Kemudian kita akan membahas tentang routerboard. Nah, itu berarti lebih mengarah ke built-in hardware. Jadi kita ketahui kasusnya lebih mengarah ke Microsoft itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada Microsoft itu bisa tersedia ataupun bisa tergabung dalam satu perangkat aja. Jadi dalam perangkat routerboard dia memiliki perangkat hanya. Jadi kalau misalnya yang routerboard itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router ya teman-teman, jadi routerboard itu OS-nya router OS. Nah, kembali lagi dengan prinsip kalau misalnya pengen yang lebih simpel, maka bisa menggunakan yang routerboard itu udah include di dalamnya router OS dengan segala fitur-fiturnya. Adapun yang kalau misalnya router OS yang diinstal di PC ataupun server, maka kalian nanti bisa custom. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai router OS dan routerboard. Selanjutnya kita akan membahas tentang router OS fitur. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang tersedia pada Microsoft? Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir bahwasannya Microsoft itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Nah, tanggapan ini mungkin kurang tepat ya teman-teman, karena pada real implementasinya fitur Microsoft itu ada banyak teman-teman, yang diantaranya fiturnya seperti wireless network, kemudian ada firewall dan kemudian QoS atau bandwidth management, kemudian ada point to point tunneling yaitu VPN, kemudian ada juga user management dan juga tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang berfokus misal untuk wireless dan ada juga THP wireless. Nah, kita bahas yang pertama. Ada yang namanya support wireless, nah juga wireless itu kabel ya teman-teman. Wireless atau network
sudah tertanam pada mikrotik saat ini dan beres yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor. Nah, dengan standarisasi seperti itu ABG dan ataupun AC teman-teman. Nah, untuk yang indoor contohnya ada yang seperti yang namanya shock wireless, mikrotik. Adapun yang outdoor itu contohnya yang namanya point to point. Ada juga yang namanya point to point multi point. Nah, setiap masing-masingnya ada contohnya perangkat khususnya. Jadi kalau point to point itu contohnya seperti SST, SSI, Microtik. Nah, misalnya ini salah satu contoh dari point to point. Untuk yang point to point, point to point multi point, nah ini salah satu contoh dari, nah contohnya itu ada yang namanya Menbox Mikrotik. Nah, setelah kita membahas tentang wireless, ada juga fitur yang lain sedia pada mikrotik. Itu ada yang namanya routing by static routing maupun dynamic routing. Jadi routing itu ada dua statis, ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6, dan juga bisa default root. Jadi kalau misalnya dynamic routing kan contohnya ada OSPF, ada DGC, dan yang lainnya. Kemudian fitur yang tersedia pada mikrotik ada firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebagai fitur yang tersedia pada mikrotik itu sebagai proteksi atau perlindungan dan mikrotik kita aman. Dan juga untuk NAT itu biar klien yang memiliki IP privat itu bisa mengakses IP publik ataupun sebaliknya. Untuk fitur selanjutnya yang terdapat pada mikrotik ada yang namanya QoS atau Quality of Service atau atau biasa digunakan untuk bandwidth management. Mikrotik kita atau bandwidth manajemennya lebih bisa untuk divisi dan nanti jadinya lebih lancar dan ditunjukkan grafiknya, dan juga ditunjukkan ada juga fitur yang tersedia pada mikrotik, yaitu point to point tunneling. Itu bisa kita dengar dengan VPN. Jadi kita ada yang TTTP, terus ada TTTOE, SSTP, dan lain sebagainya. Kemudian OpenVPN digunakan untuk bisa kita menggunakan point to point tunneling. Ini mungkin ketika kalian ada yang remote server dari jarak jauh, nantinya ada yang namanya user management. Jadi untuk user management ini hanya ada yang DHCP biar bisa mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy itu adalah salah satu contohnya seperti web proxy. Lalu ada yang namanya hotspot, misalnya ketika kita menggunakan fitur hotspot, ketika ada klien yang connect itu nantinya kita berikan portal authentication, misal untuk dikasih password. Itu juga bisa teman-teman. Kemudian ada juga radius ini bukan untuk manager ataupun big onion dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth, untuk meningkatkan bandwidth. Kemudian sales ataupun makin dan STG dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk
uji coba ataupun ngecek ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa mikrochip itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur dan juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Jadi bebannya gak hanya pada satu perangkat. Mungkin itu saja ya pembahasan mengenai router OS fitur. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengkategorian nama, tipe, dan juga arsitektur yang ada yang tersedia pada mikrochip routerboard. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya mikrochip itu terbagi menjadi dua, yang berbentuk software ataupun berbentuk hardware. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terkait hardware, yaitu routerboard. Untuk yang perkategorian nama pada mikrochip itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berdasarkan nama, ada yang berdasarkan simbol nama, ada yang berdasarkan kata upload, ada juga yang berdasarkan eksepsional naming. Jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol nama, kalau misalnya kita lihat di sini ada RJ7151, berarti RB-nya routerboard pangkat pertama. Yang 7 ini merupakan seri atau kelas router. Angka kedua merupakan jumlah port Ethernet-nya, dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot wireless-nya. Ada juga pengkategorian nama selain menggunakan simbol itu menggunakan kata teman-teman, misal untuk Omnitrix, Dope, SSC, dan lain-lain. Dan juga pengkategorian nama pada mikrochip routerboard itu juga berdasarkan eksepsional naming. Nah ini nama sampai growth. Jadi misalnya ada perangkat routerboard yang memiliki port lebih dari 9. Nah ini biasanya dinamakan dengan pengkategoriannya itu eksepsional naming. Jadi contohnya itu ada RB600, 800, 1000, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui terkait pengkategorian nama, sekarang kita akan belajar mengenai pengkategorian tipe. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, RB merupakan routerboard. Angka pertama serinya, angka keduanya jumlah port Ethernet-nya, dan angka ketiga ini merupakan jumlah slot wireless-nya. Nah di sini kita kalau misalnya setelah ada tulisan UI berarti merupakan fitur boardnya. Kalau misalnya setelah ada tulisan UI berarti merupakan fitur boardnya. Terus ada juga fitur UI ini merupakan fitur wireless. Dan juga kita mengenal terkait arsitektur routerboard. Jadi sama seperti PC, kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada S64 dan juga S86, akan tetapi untuk mikrochip itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIPD, ada yang SIP, dan lain-lain. Jadi arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya, dan untuk software ataupun untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda. Dan ketika kalian ingin melihat arsitektur mikrochip lebih lengkapnya, maka kalian bisa mengunjungi website www.mikrotik.com. Mungkin itu saja untuk pembahasan